Shalom anak-anak yang luar biasa, ketemu lagi di hari ini di pembelajaran pertama di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah yang sejati. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami merasakan kasih setia dan rahmat Tuhan. Kami serahkan pembelajaran kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pembelajaran yang pertama, yaitu ibadah yang sejati. Mari anak-anak buka Alkitabnya di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bila sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Tahukah kalian apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Ibadah yang sejati bukan hanya sekedar rajin berdoa, rajin baca firman, atau rajin pergi ke gereja. Ibadah yang sejati menurut Roma 12 ayat 1 dan 2 yaitu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, suatu kali ada seorang anak bernama Anto. Satu hari Anto berjalan di daerah pertokoan. Ketika dia berjalan, dia melihat seorang bapak tua yang sedang berbaring di depan toko. Ketika Anto mendekati bapak itu, Anto menyadari bahwa bapak ini sedang sakit. Akhirnya Anto berdoa di dalam hatinya kepada Tuhan. Anto berkata, "Tuhan, mengapa bapak ini sakit dan harus tidur di depan toko? Sembuhkan bapak ini." Setelah berdoa, Anto pun kembali berjalan. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang nenek tua yang merupakan seorang pemulung. Anto pun menjadi sedih dan berkata di dalam hatinya, "Tuhan, mengapa nenek tua ini harus bekerja sedemikian rupa menjadi pemulung untuk bisa makan? Berkati nenek tua ini." Kemudian Anto pun kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika dia hampir sampai di rumahnya, Anto melihat seorang anak kecil yang lebih kecil darinya. Dia melihat anak kecil ini sedang membuka bungkus makanan yang baru saja diambilnya dari tong sampah. Anto pun kembali bertanya kepada Tuhan dalam hatinya, "Tuhan, mengapa anak kecil ini begitu miskin dan mengambil makanan dari tempat sampah dan memakannya? Berkati anak kecil ini." Dan setibanya di rumah, Anto pun bertanya kepada mamahnya, "Mah, kenapa? Tadi aku bertemu dengan kakek tua yang sakit, tetapi dia harus tidur di depan toko. Kemudian aku bertemu lagi dengan seorang nenek tua pemulung sampah.
Dan hampir sampai di rumah, aku melihat seorang anak kecil yang harus memakan makanan dari tempat sampah. Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu untuk mereka, Ma? Mamah dari Anto pun menjawab Anto, sudah, Tuhan sudah melakukan sesuatu untuk mereka. Anto pun bertanya, apa, Mah? Mama Anto menjawab, Tuhan sudah menciptakan kita untuk menolong mereka. Tuhan sudah memakai kamu untuk melihat mereka dan menolong mereka. Karena untuk itulah kita diciptakan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita melihat Anto adalah anak yang sangat rajin berdoa. Dan dia punya rasa simpati kepada orang lain. Tetapi, apakah ini cukup untuk menunjukkan bahwa Anto sudah melaksanakan ibadah yang sejati dalam hidupnya? Sekali lagi, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh di sini bukan berarti kita mengorbankan diri kita, tubuh kita, tetapi kita memberikan pikiran, perasaan, kehendak kita untuk melakukan semua yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan yang lain di kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27 juga dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah ketika orang itu mampu mengendalikan lidah. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mewujudkan ibadah yang sejati dalam hidup kita? Ada begitu banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai suatu tindakan yang nyata dalam ibadah yang sejati. Misalnya, kita menggunakan otak kita untuk merancangkan dan melakukan segala sesuatu perbuatan yang baik. Apalagi, kita menggunakan mulut kita untuk memperkatakan perkataan yang baik, bukan membuli teman kita sendiri. Kemudian apa? Kita menggunakan tangan kita untuk membantu orang lain, tidak memukul orang lain. Selanjutnya apalagi? Kita bisa menggunakan telinga kita untuk mendengar perkataan orang tua, guru, apapun yang mereka katakan, nasihat-nasihat yang orang tua kita katakan, guru kita katakan, kita dengarkan dengan baik. Kemudian kita menggunakan kaki kita untuk berjalan dengan baik, bukan untuk menendang teman kita. Dan masih banyak hal lain yang dapat kita lakukan sebagai bukti nyata kita mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Untuk itu, maukah kalian mempersembahkan tubuh kalian sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan? Karena itulah ibadah kita yang sejati. Nah, siapa yang mau? Kalau kita mau, yuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ibu akan pimpin doa dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan berkenan kepada Tuhan melalui tindakan-tindakan yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini kami mau mempersembahkan tubuh kami kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami akhiri pembelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Shalom.